dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Teori Grup dengan dosen pengampu Ibu Dina Agustani Prom MPG dari kelas 02 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar 2026. Di sini kami akan memaparkan mengenai pembahasan soal mengenai materi subgrup dan contoh-contohnya. Sebelumnya, perkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Saya Eka Laila Ramadhani dengan NPM terakhir 6018. Saya Dianulita dengan NPM terakhir 6050. Saya Arif Aikal Hassana dengan NPM terakhir 6046. Saya Stoka Ramadhani dengan NPM terakhir 6006. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari subgrup tersendiri. Nah, jika kita memiliki sebuah grup G dengan operasi tertentu dan terdapat himpunan bagian H dari G yang juga memenuhi semua syarat grup dengan operasi yang sama, maka H disebut sebagai subgrup dari G. Nah, hubungan ini ditulis dengan notasi H kurang dari sama dengan G. Nah, secara umum subgrup ini dibedakan menjadi 4 jenis. Oke, yang pertama itu ada subgrup tak sejati, kemudian ada subgrup sejati, kemudian ada subgrup trivial, dan yang terakhir ada subgrup non-trivial. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebagai contoh kita tinjau grup bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan. Misalkan di sini ada 5Z adalah himpunan semua bilangan bulat 5. Kemudian dan 5N di mana N anggota bilangan Z, yaitu semua bilangan bulat kelipatan 5. Nah, kemudian maka 5Z dengan operasi penjumlahan adalah suatu grup. Dan karena 5Z subset dari Z, maka 5Z subgrup dari Z. Nah, kemudian untuk contoh soal nomor 2, yaitu Nah, kemudian untuk contoh soal nomor 2, U7 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan operasi perkalian modulo 7. Ya, di sini adalah operasi perkalian modulo 7. Himpunan ini merupakan suatu grup di manakah sama dengan 1, 2, 4, dan juga H sama dengan 1, 6. Nah, kedua himpunan tersebut juga memenuhi sifat-sifat grup terhadap operasi yang sama, yaitu perkalian modulo 7. Nah, karena ini memiliki persamaan perkalian modulo 7, oleh karena itu K dan H merupakan subgrup dari U7. Nah, untuk membuktikan suatu himpunan H adalah subgrup, kita dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu menunjukkan bahwa H tertutup terhadap operasi grup dan inverse. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan teorema 5.2 yaitu subgrup tes. Lebih praktis, yaitu untuk membuktikan bahwa setiap A dan B di H merupakan hasil operasi A dikalikan inverse B tetap berada di H. Oke, untuk nomor 1, kita misalkan G adalah suatu grup dan H adalah subgrup dari G. Untuk suatu A elemen G di mana K sama dengan A inverse HA, sedemikian sehingga H elemen H. Nah, kita akan membuktikan bahwa K adalah subgrup dari G. Nah, yang pertama kita akan membuktikan bahwa K bukan merupakan himpunan kosong. Jadi, kita akan membuktikan bahwa K merupakan himpunan tak kosong. Karena K adalah subgrup dari G, maka pasti memuat elemen identitas, sehingga E elemen G. Kita ambil H sama dengan E, maka diperoleh A, E,
A inverse sama dengan A inverse sama dengan E. Karena E sama dengan A inverse HA, di mana A inverse HA merupakan anggota himpunan K, maka E elemen K, sehingga K merupakan himpunan tidak kosong. Oke, selanjutnya kita akan mengambil sebarang X, Y, elemen AH, A inverse, di mana X dan Y di dalam K. Karena X dan Y anggota K, berdasarkan definisi himpunan K, terdapat H1, H2, elemen H, sehingga H sama dengan AH1A inverse, dan Y sama dengan AH2A inverse. Maka X, Y inverse sama dengan AH1A inverse dikali dikali H2A inverse, inverse. Maka menghasilkan AH1A inverse dikali AH2 inverse, A inverse, karena kita akan menggunakan sifat pada grup sehingga menghasilkan A kali H1H2 inverse dikali A inverse. Karena H merupakan subgrup, maka H2 inverse elemen H, sehingga mengakibatkan X, Y inverse sama dengan AH1H2 inverse kali A inverse elemen AH inverse AHA inverse, yang berarti K adalah subgrup dari G. Untuk soal yang kedua, yaitu misalkan G adalah grup bilangan bulat modulo 4 terhadap operasi penjumlahan modulo 4. Diketahui H1 sama dengan himpunan yang beranggotakan 0 dan 2. Kemudian H2 sama dengan himpunan yang beranggotakan 0 dan 3. Tentukan apakah masing-masing himpunan tersebut merupakan subgrup dari G. Untuk yang pertama, kita akan periksa H1 himpunan yang beranggotakan 0 dan 2. Yang pertama itu kita akan periksa H1 merupakan himpunan tak kosong. Karena H1 merupakan himpunan tak kosong, dengan jelas bahwa H1 memiliki anggota yaitu 0 dan 2. Dan yang kedua, H1 tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 4 atau tidak. Nah, untuk semua elemen di H1 berlaku, untuk setiap A dan B elemen H1 berlaku A tambah B modulo 4 elemen H1. Nah, untuk yang 0 ditambah 0 modulo 4 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 2 modulo 4 itu adalah 2. Kemudian 2 ditambah 0 modulo 4 adalah 2. Yang terakhir 2 ditambah 2 modulo 4 itu sama dengan 0. Karena 2 ditambah 2 itu kan 4. Sedangkan 4 di modulo 4 adalah 0. Hingga karena hasilnya selalu 0 atau 2, di mana keduanya ada di H1, maka untuk setiap A dan B elemen H1 berlaku A ditambah B modulo 4 merupakan anggota dari H1. Ya, di mana H1 itu memenuhi sifat tertutup. Dan yang ketiga, kita akan cek inverse setiap elemen. Mana 0 inverse itu sama dengan 0 dan 2 inverse adalah 2. Di mana inverse dalam penjumlahan adalah lawannya sendiri. Karena semua inverse ada di H1, maka untuk setiap A elemen H1, terdapat A inverse elemen H1. Karena H1 memenuhi syarat tidak kosong, tertutup terhadap operasi, dan setiap elemennya memiliki inverse di H1, maka dapat disimpulkan bahwa H1 yang beranggotakan 0 dan 2 merupakan subgrup dari G, grup bilangan bulat modulo 4 terhadap operasi penjumlahan modulo 4. Selanjutnya, soal nomor 3, misalkan Q adalah grup bilangan rasional dengan penjumlahan, dan Q0 adalah grup bilangan rasional tanpa 0 dengan perkalian. Tuliskan elemen-elemen dari H sama dengan 2 dalam Q, dan elemen-elemen D sama dengan 2 dalam Q0. Dalam soal ini, diberikan dua grup, yaitu Q dan Q0. Kemudian kita diminta untuk menentukan elemen-elemen dari H sama dengan 2 dan Q dalam Q dan D sama dengan 2 dalam Q0. Notasi 2
ini menyatakan subgrup siklik yang dibangkitkan oleh elemen 2. Artinya kita mengambil semua hasil operasi berulang dari elemen 2 sesuai operasi grup yang digunakan. Penyelesaiannya, pada Q dengan operasi penjumlahan, diketahui Q dengan operasi penjumlahan merupakan grup bilangan rasional dengan operasi penjumlahan dan elemen pembangkitnya adalah 2. Subgrup yang dibangkitkan oleh 2 adalah semua hasil penjumlahan berulang dari 2 dan inverse-nya. Pada grup penjumlahan, subgrup yang dibangkitkan oleh elemen A secara umum dapat ditulis dengan NA, sedemikian sehingga dengan N elemen Z. Jika kita mengambil A sama dengan 2, maka secara umum dapat ditulis dengan 2N di mana N elemen Z. Kemudian, untuk menentukan beberapa elemen himpunan, kita bisa mensubstitusikan beberapa angka. Misal di sini kita mengambil nilai N sama dengan 0, ketika kita substitusikan 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian ketika kita ambil nilai N sama dengan 1, maka 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Selanjutnya, ketika kita mengambil N sama dengan 2, kita substitusikan, maka 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian ketika kita mengambil nilai N sama dengan minus 1, 2 dikali minus 1 hasilnya adalah minus 2. Dan ketika kita mengambil nilai N sama dengan minus 2, 2 dikali minus 2 hasilnya adalah minus 4. Sehingga H adalah minus 4, 2, 0, 2, 4, dan seterusnya. Pada Q0, dengan operasi perkalian, diketahui Q0 dengan operasi perkalian merupakan grup bilangan rasional tanpa nol dengan operasi perkalian dan elemen pembangkitnya adalah 2. Subgrup yang dibangkitkan oleh 2 adalah semuanya hasil perkalian berulang 2 dan inversnya. Pada grup perkalian, subgrup yang dibangkitkan oleh elemen A adalah secara umum dapat dituliskan A pangkat N, di mana N elemen Z. Jika A sama dengan 2, maka 2 pangkat N, di mana N elemen Z. Kemudian untuk menentukan beberapa elemen himpunan, kita ambil nilai N sama dengan 0. Ketika disubstitusikan, 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Ketika kita mengambil nilai N sama dengan 1, 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Ketika kita mengambil N sama dengan 2, 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Selanjutnya, ketika kita mengambil nilai N sama dengan minus 1, maka hasilnya adalah setengah. Jika N sama dengan minus 2, maka 2 pangkat minus 2 adalah seperempat. Sehingga D sama dengan seperempat, setengah, 1, 2, 4, dan seterusnya. Oke, kemudian untuk soal nomor 4, misalkan G sama dengan GL2R pada operasi perkalian adalah grup semua matriks invertible berorder 2 kali 2 dengan entry bilangan terhadap operasi perkalian matriks. Didefinisikan suatu himpunan bagian H dari G sebagai berikut. H sama dengan matriks A 0, 0A, sedemikian sehingga A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Yang merupakan himpunan semua matriks diagonal skalar berorder 2 kali 2 dengan elemen diagonal sama dan tidak 0. Buktikan bahwa H merupakan subgrup dari G dengan menunjukkan bahwa H merupakan himpunan tak kosong. Untuk setiap A, B, anggota H berlaku A, B anggota H. Dan yang ketiga untuk setiap A anggota H berlaku A inverse anggota H. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui G sama dengan GL2R dengan operasi perkalian dan himpunan dan matriks A 0, 0A sedemikian sehingga A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menunjukkan untuk H himpunan tak kosong. Yang pertama kita ambil A sama dengan 1. Nah, karena 1 itu adalah anggota bilangan real dan 1 tidak sama dengan himpunan kosong, maka yang awalnya adalah matriks A 0, 0A, kemudian karena A itu kita ambil A sama dengan 1, A sama dengan 1, maka A menjadi 1, kemudian di sini tetap 0, 0, dan di sini A berubah menjadi 1. Jadi matriksnya menjadi 1, 0, 0, 1, yang merupakan anggota bilangan H. Nah, karena di sini itu kan terdapat elemen dalam H, maka H merupakan himpunan tak kosong.
Kemudian untuk yang kedua yaitu menunjukkan sifat tertutup untuk setiap A, B anggota H, maka A kali B anggota H. Ambil dua elemen sembarang. Nah, misalkan di sini A sama dengan A00A dengan A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kita ambil B sama dengan B00B dengan A anggota bilangan real dan B tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menghitung hasil perkalian dari A dan juga B. Nah, kita kan udah ketahui tadi A itu kan sama dengan A00A dan B itu kan B00B. Nah, jadi untuk hasil perkalian A dikali B, kita tinggal mengalihkan antara A dengan B. Nah, di sini untuk A dikalikan dengan B, kemudian ada 0 dikalikan 0. Kemudian di kolom kedua, baris pertama itu ada A dikalikan dengan 0 ditambah 0 dikalikan dengan B. Nah, kemudian di kolom kedua, baris pertama itu ada 0 dikalikan dengan B dan A ditambah A dikalikan dengan 0. Kemudian untuk yang kolom kedua, baris kedua ada 0 dikalikan dengan 0 ditambah A dikalikan dengan B. Nah, untuk itu kan A kali B, AB. 0 dikali 0, 0. Berarti AB ditambah dengan 0 sama dengan AB. Kemudian A dikali 0, 0. Ditambah 0 dikali B kan 0. Berarti 0 ditambah 0, 0. Kemudian 0 dikali B, 0. Ditambah di sini ada A dikali dengan 0. Hasilnya 0. Berarti 0 tambah 0, 0. Hasilnya di sini. Kemudian untuk yang terakhir ada 0 dikali dengan 0 kan 0. Kemudian ada A dikalikan dengan B kan AB. Berarti 0 ditambah AB sama dengan AB. Nah, karena A itu kan tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0, maka AB anggota bilangan real dan AB, mohon maaf di sini maksudnya adalah AB tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Berdasarkan bentuknya, matriks AB memenuhi syarat anggota H, sehingga AB anggota dari H. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu menunjukkan A anggota dari H berlaku A inverse anggota dari H juga. Ambil elemen sembarang untuk A sama dengan A00A anggota bilangan H. Nah, kemudian untuk inverse matriks A, kita mencari dengan determinan A, yaitu determinan A sama dengan A dikali dengan A dikali dengan A. Ini kan, kemudian dikurangi dengan 0 dikali dengan 0. Jadi ini dikali silang. Kemudian A dikali A itu A kuadrat dikurangi 0 kali 0 kan 0. Berarti A kuadrat dikurangi 0 sama dengan A kuadrat. Nah, karena A tidak sama dengan 0, maka determinan A sama dengan A kuadrat juga tidak sama dengan 0. Maka matriks memiliki inverse. Kemudian kita mencari A inverse dengan cara 1 per determinan. Tadi determinan kan adalah A kuadrat. Jadi 1 per A kuadrat. Kemudian dikalikan dengan A00A. Hasilnya adalah A per A kuadrat. Kemudian di sini tetap 0, di sini dan 0. Di sini adalah A per A kuadrat. Oke, mohon maaf di sini itu ada sedikit kesalahan. Jadi untuk hasilnya itu adalah kan di sini A, di sini per A kuadrat. Jadi hasilnya itu 1 per A. Jadi bukan A kuadrat. Ini juga sama, 1 per A. Kemudian lanjutannya karena A tidak sama dengan 0 dan A anggota bilangan real, maka 1 per A tidak sama dengan 0. Sehingga A inverse anggota dari H. Jadi kesimpulannya karena H tidak sama dengan, karena H itu bukan himpunan kosong. Oke. Jadi kesimpulannya karena H bukan himpunan kosong, terus AB anggota dari H dan A inverse anggota dari H, maka H adalah subgrup dari G. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.